warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi aku sekarang lagi di Tangerang, tepatnya di yayasan. Dan jujur sebenarnya aku udah capek banget harus klarifikasi sana-sini, bicara di media, atau harus menjelaskan detail dan kronologi seperti apa. Tapi karena Mas selaku dari ketua yayasan saat ini, PLT, yang ada di Rumah Peduli Kemanusiaan, memberikan statementnya di media sosial, jadi aku wajib untuk mengklarifikasi statement yang beliau berikan. Jadi poin pertama, saya mau mengklarifikasi awal pertemuan saya Mas. Jadi Mas itu adalah teman saya kuliah di universitas hingga sekarang guys. Kita hanya beda semester, Mas terlebih dahulu kuliahnya dan dia kelas karyawan, saya kelas RPL. Dan masih berstatus mahasiswa di universitas. Jadi gini ya guys, terkait berita simpang siur yang katanya saya menahan dana donasi untuk ke korban saudara kita yang ada di NTT. Jadi ini statement dari beliau. Hari ini saya dari Kemensos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya, isinya itu banyak ya, tebel. Di sini ada bukti pembelanjaan kita semua lewat Tobi senilai 1,3 M. Ada juga bon-bonnya segala macam lengkap sampai terakhir itu ada mutasi rekening pribadi saya. Kenapa? Karena memang betul uang yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi saya untuk pembelanjaan. Nah, oke. Saya di sini mau mengklarifikasi bahwa beliau join di yayasan kami itu belum lama. Awal mulanya yang tadi saya jelaskan, dia hanya teman kuliah saya. Terus kita sering banget sharing-sharing terkait masalah case-case pidana. Namanya juga kita kan pasti belajar kan. Kita nanya sama beliau, ini boleh apa enggak, ini benar apa enggak. Nah, akhirnya beliau itu membantu yayasan kami dan sering ada mengarahkan lah terkait case-case pidana gitu. Dan beliau ini bergabung sekitar kurang lebih 6 bulan. Nah, dijelaskan juga bahwa saya waktu itu menjadi ketua yayasan dan pendiri, saya yang menghidupi Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi nggak ada yang namanya yayasan yang membayar atau menggaji karyawan atau mencukupi semua kebutuhan yayasan. Itu pure hasil dari penghasilan bulanan saya, mulai dari YouTube, endorsement, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Nah, ini adalah statement dari beliau guys. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NT. Itu adalah statement beliau yang katanya ditransferkan dulu ke rekening pribadi dan setelah itu baru disalurkan. Guys, ini adalah uang besar. Mungkin pihak dari Kemensos juga sudah menjelaskan seperti apa dari Gus Menteri. Ini uang 1,3 miliar. Yang jelas dari awal kesepakatannya memang benar akan dialokasikan untuk penerima manfaat lainnya sesuai dengan SOP. Tetapi yang saya kagetkan adalah pada saat beliau berangkat itu, saya tidak diinformasikan bahwa dari yayasan akan mentransferkan uang ke rekening pribadi dari si Mas ini sebesar 500 juta. Jadi saya baru tahunya tiba-tiba admin saya, yaitu bendahara saya Bu Popi, udah langsung transfer tanpa adanya koordinasi konfirmasi dari pembina yayasan, wakil pembina, pemilik atau pendiri yayasan yaitu saya. Jadi Mas meminta langsung adminnya atau bendahara ini Bu Popi langsung ke rekening pribadi Mas tanpa ada koordinasi dari pihak manapun ya. Kalau emang beliau bilang sudah ada koordinasi dan konfirmasi sebelumnya, silakan beliau buktikan. Tapi pihak dari kami itu tidak ada sama sekali. Jadi beliau menginstruksikan langsung dan ditransfer hari itu juga. Yang pada saat itu saya kaget. Ini kok belum ada konfirmasi langsung dikirimin ke rekening pribadi. Yang kita pikir awalnya adalah si dana tersebut akan ditransferkan langsung ke vendor. Ke vendor dalam arti misalnya ke toko material
atau ke toko sembako, atau ke toko furniture kayak kasur yang dibutuhkan, atau guling, bantal gitu, karena mereka kan mayoritas katanya tidurnya di alas tikar. Nah, kok tiba-tiba seperti itu tanpa ada koordinasi? Wajar nggak kalau saya sebagai pendiri yayasan menanyakan hal tersebut? Jujur kalau dibilang kecewa, wajar, saya sangat kecewa pada saat itu. Karena saya merasa tidak dihargai, saya merasa tidak ada koordinasi yang harusnya ada SOP-nya gitu. Masa iya mentransferkan uang 500 juta atau 1,3 kayak mentransferkan uang untuk dana donasi yang nominalnya mungkin puluhan juta. Itu kan jelas berbeda, pertanggungjawabannya juga berbeda. Seperti itu. Nah, setelah itu saya nggak tahu menau terkait komunikasi bendahara admin saya Bu Popi terhadap Mas. Karena yang saya hanya tegur terhadap Mas dan juga Bu Popi adalah kenapa melakukan hal tersebut tanpa ada koordinasi terlebih dahulu terhadap pembina, wakil pembina, dan juga saya gitu untuk mengkoordinasi apa yang akan dilakukan, terus seperti apa mekanismenya nanti di sana. Itu saya tidak ada sama sekali penjelasan. Nah, pada saat itu emang saya sempat agak marah terhadap admin saya yang notabene dia adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yayasan. Seperti itu. Nah, untuk percakapan Bu Popi dan Mas, saya sama sekali tidak tahu. Boleh dikonfirmasi ke Bu Popinya setelah ini, kita akan telepon ya. Saya tidak pernah memerintahkan beliau dan saya tidak pernah meminta beliau untuk menarik donasi yang sudah ditransferkan ke Mas tersebut sebesar 500 juta. Itu adalah inisiatif dari Bu Popi setelah saya menegur etikanya beliau tanpa ada koordinasi terlebih dahulu. Nah, kita sebagai pendiri ngerasa, loh kita kok dilangkahi semuanya, bahkan pembina dan wakil pembina yayasan pun tidak ada yang namanya ditelepon atau ditanyakan terlebih dahulu pendapatnya gitu. Nah, adanya percakapan dari Mas dan Bu Popi itu di luar dari kuasa saya, di luar dari kendali saya. Yang saya mau tegaskan adalah saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut, ya. Dan saya hanya menegur etikanya, bukan menahan uang donasinya. Jadi clear sampai sini ya. Saya tidak pernah menahan uang donasinya. Nah, ini ada bukti chat dan percakapan saya sama Mas. Nah, saya tanya di situ, kapan saya untuk menahan dana donasi? Terus buktiin mana? Saya bilang gitu. Nah, emang saya ngomongnya itu bahasa saya berteman dengan Mas. Pada saat saya chat menanyakan terkait dana donasi, ya jujur ya pastinya siapa sih yang nggak marah, siapa sih yang nggak kecewa dengan sikap yang semena-mena seperti itu gitu. Tidak menghargai sebagai pendiri. Saya mendirikan yayasan ini 3 tahun loh, berjuang. Itu saya punya anak asuh, saya punya ODGJ yang saya rawat, dan itu akan ada imbasnya kalau kita salah langkah gitu, izin operasional bisa dicabut dan lain-lain gitu. Ya kalau Mas tidak ada urusannya, dia berhenti atau dia bisa mengundurkan diri, nggak ada impact apa-apa terhadap yayasan kami. Tapi yang impactnya adalah saya dong, saya punya anak asuh loh. Saya punya anak asuh sekarang 5, dan kasihan nanti kalau misalnya ada apa-apa, izin yayasan dicabut, gimana nasib anak-anak saya dan ODGJ yang saya rawat? Gitu. Ya jelas kalau dia dengan mudahnya memindahkan, dengan mudahnya dia melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan efek samping yayasan saya gitu. Di chat tersebut itu dia jelas meminta maaf dan salah menafsirkan. Saya sama sekali nggak tahu apa yang dibicarakan dia sama Bang. Saya nggak paham, tapi yang jelas saya pastikan dan tolong buktikan juga dari pihak Mas kalau emang saya ada chat atau percakapan yang menahan dana donasi disalurkan, ya. Sama sekali tidak ada. Boleh dikonfirmasi sama Bu Popi, dan boleh kalau ada tim IT yang mau mengecek pun silakan. Kita dengan senang hati, ya. Itu adalah inisiatif dari Bu Popi, tapi sekali lagi saya yang kena imbas dari semua ini. Seolah-olah saya menahan, seolah-olah saya pelin-pelan, dan sampai saat ini saya jadi diserang oleh beberapa oknum buzzer.
Setelah 500 juta itu ditransfer, jadi saya nggak tahu limitnya itu yang saya dapat informasi adalah limitnya 500 juta. Setelah 500 juta dikirim, saya emang memblok akses dari kenapa? Karena pada saat saya chat itu saya menunggu tidak ada respon dari beliau. Nggak ada respon sama sekali. Berarti saya mikir tidak ada inisiatif atau itikat dia untuk memperbaiki case ini gitu. Jadi dia hanya, maaf saya salah menafsirkan, tapi dia sudah memberikan statement tersebut terhadap pihak Bank Diamond, saya nggak tahu itu apa. Terus setelah itu ya dia nggak ada chat apa lagi, atau dia tidak ada mengklarifikasi atau meminta maaf gitu. Dia hanya live hanya untuk ya nyapa-nyapa followersnya aja. Padahal dia sudah memberikan statement yang jelas itu menggiring netizen berprasangka buruk terhadap saya. Yang saya bingungnya lagi, saya nggak tahu apa-apa, tapi kok seolah-olah saya menahan semuanya. Itu yang agak bingung. Besokannya itu ditransfer lagi 500 juta dan 300 juta. Jadi totalnya 1,3 ya guys. Nah itu dia, jadi boleh kita konfirmasi sama Bu Popi secara langsung seperti apa. Tapi yang harus dijelaskan adalah sampai per hari ini Mas itu masih saya gaji ya guys. Karena sekali lagi saya membiayai pengasuh yayasan, membiayai anak-anak asuh saya, rumah sakit jiwa yang sampai saat ini ODGJ masih saya rawat, beberapa ODGJ, dan lansia-lansia yang kita titipkan di panti-panti di Jawa Timur itu masih kita biayai. Jadi saya masih merasa memiliki tanggung jawab terhadap semua. Wajar nggak sih ketika memiliki karyawan atau staf yang salah kita tegur? Ya mungkin secara kalian punya atasan masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi saya marah, baru kali ini saya benar-benar marah. Karena apa? Ini uang bukan uang kecil, tapi uang besar. Dan ini adalah pertanggungjawaban saya. Selama berapa bulan, uang ini amanah di yayasan kami sebesar 1,3 miliar tanpa berkurang sedikit pun. Tapi kenapa seolah-olah sekarang kita digiring atau saya dijadikan korban dalam statement menahan uang donasi. Itu yang saya jujur kecewa banget sih. Kalau emang ada masalah internal, kenapa awalnya harus di-up ke media sosial? Kenapa harus di-share ke media sosial? Yang harusnya diselesaikan baik-baik. Di sini ada pembina loh, ada wakil pembina, dan ada pendirinya, yaitu saya. Yang notabene, saya masih memiliki kewajiban mengetahui semuanya, karena segala sesuatunya pasti akan ada imbas ke yayasan. Seperti itu. Kita coba telepon Bu Popi ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mas Fuad. Iya, Iya. gimana teh? Mas, aku mau tanya. Sebelumnya ada nggak konfirmasi dari Mas terkait uang itu akan dikemanakan dan lain-lain? Ada nggak? Sebelum Mas nanyakan terlebih dahulu. Dikemanakan? Ya. Nggak ada sih, Mak. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Nah, terus poin kedua aku mau tanyakan lagi. Terkait pemindahan uang yayasan, diinformasikan nggak? Dari masnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi Nggak pada ada. saat pemindahan uang itu nggak ada sama sekali koordinasi dari pembina dan wakil pembina ya? Nggak ada. Nggak ada, betul ya Mas? Iya, nggak ada sama sekali sih. Oke, soalnya ini aku mau coba telepon Bu Popi, dari tadi belum diangkat-angkat sama dia. Oke, siap. Yang jelas kita nggak tahu awal mulanya seperti apa ya Mas Fuad. Tiba-tiba dana tersebut udah ditransferkan tanpa ada koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu ya? Iya. Betul ya? Iya, benar. Jadi Bu Popi juga nggak ada ngomong sama Mas Fuad ya? Nggak ada sih, teh. Nggak ada? Nggak ada Oke. sama sekali, koordinasi sama saya juga nggak ada. Oke, baik. Ya. Berarti Mas taunya saat ini dana sudah dialokasikan 1,3 miliar ke rekening Mas ya? Setelah sudah ditransferkan baru taunya ya?
Iya, setahu saya sih gitu dari apa namanya Mami Popi dan tadi si apa namanya Mbak Rina ya. Mbak Rina juga bilang katanya uang itu masuk ke rekeningnya Mas. Ya intinya kita nggak tahu terkait ini ya Mas. Sebenarnya iya seperti itu sih Teh. Aku juga nggak ada konfirmasi apapun. Aku pun juga cuman make sure doang sih pas waktu berangkatnya itu siapa aja yang berangkat, cuman sekedar itu aja. Ya tapi kan itu Mas Fuad yang nanya duluan, bukan dia yang memberi informasi. Iya nggak ada. Bener kan? Iya benar. Jadi kalau Mas Fuad nggak nanya, dia nggak akan konfirmasi gitu ya? Iya, nggak ada konfirmasi apapun sih ke saya. Oke, baik Mas Fuad, makasih ya Mas. Iya, pokoknya dari di NTT pun juga nggak ada WhatsAppan sama saya juga. Ya, betul. Kita ada buktinya semua ya. Oke, makasih ya Mas. Siap, sama-sama Teh. Nah, ini ada wakil pembina yayasan ya. Ini Owi. Wi, yang harus dijelaskan ada nggak klarifikasi atau penjelasan ini dana nih mau ditransfer nih ke rekening pribadi? Nggak ada Teh. Tanggal segini nih aku berangkat gitu, ada nggak? Nggak ada omongan apa-apa. Nggak ada sama sekali ya. Kalau cuman chat sama Oi yang terkait kasus-kasus yang dulu-dulu itu. Coba buktinya, chat ditunjukin ke kamera. Terakhir komunikasi apa? Ini wakil pembina ya guys. Aku pendiri, wakil pembina Owi, pembinanya Mas Fuad, bendahara Bu Popi, PLT. Nih, pencet tanggalnya. Tanggalnya terakhir tanggal berapa? Kelihatan nggak? 3 Januari terakhir. Cuman nyari-nyari yang bukti-bukti aja. Oke. Nah, gitu ya guys, itu tanggal 3 Januari, ini wakil pembina. Yang harusnya namanya SOP yayasan seperti apa sih? Kan ada dong koordinasi atau komunikasi ya Wia. Kita ngomong dulu sebelum berangkat, ini harus gini-gini, ini seperti ini. Nanti dana akan ditransfer pada tanggal segini ke rekening si ini gitu. Yang seharusnya sih sebenarnya adalah vendor, tapi oke lah kalau emang keputusannya ke rekening beliau, tapi emang sama sekali nggak ada koordinasi, ya wajar lah saya marah guys. Masa saya nggak boleh marah sih? Masa saya nggak boleh kecewa? Mereka kan bekerja di yayasan kami dan alhamdulillah saya yang menggaji secara personal. Apakah saya sebagai pendiri yayasan tidak boleh menegur karyawan atau stafnya ketika salah? Kan nggak gitu konsepnya. Ini aku telepon Bu Popi dari tadi, belum ada respon sama sekali. Jadi kita tanya sama Bu Popi secara garis besarnya seperti apa, apakah ada saya menahan uang yayasan ya, dan buktinya boleh dikeluarkan kalau emang ada dari pihak manapun ya. Saya sekali lagi di sini hanya menegur etika dan cara bekerjanya dari Mas. Kok disambung-sambungin aku menahan dana donasi, itu gimana konsepnya Wi? Bingung juga kan kita. Orang nggak ada omongan apa-apanya ke kita juga. Nah kalau percakapan Bu Popi ke Mas tahu nggak apa? Belum tahu. Nggak tahu kan? Kita tahu pada saat melihat video klarifikasi yang di-share oleh Mas. Betul ya? Baru yang tadi. Baru tadi. Jujur aku kan tipe orang yang kalau mental aku down, aku tuh nggak mau denger atau melihat sesuatu yang menyerang aku gitu. Jadi aku minta tolong sama timku untuk melihat seperti apa dan poin-poinnya apa aja yang dia omongin. Makanya aku kaget kok poinnya secara garis besar itu emang aku blok dia, tapi saya melihat tidak ada inisiatif dari dia untuk memperbaiki semuanya. Saya masih nunggu untuk dia membuat klarifikasi atau membuat supaya ini kan katanya internal ya, harusnya tidak di story dong, bener nggak? Kenapa harus di share? Seperti itu, apakah emang dalam case ini harus ada korban atau seperti apa gitu? Tolong ya, saya cuma minta tolong apapun yang dilakukan sebagai ketua yayasan harusnya lebih berpikir efek dari semua yang dia lakukan. Saya punya anak loh, kalau saya mikir saya nggak punya anak asuh yang saya rawat gitu, yang harus saya lindungi, saya mungkin ya sudah gitu ya. Tapi saya punya anak loh, gimana nanti kalau misalnya izin operasional kita dicabut karena kita menyalahi aturan dan lain-lain. Terus Naila gimana? Kakak Zahra gimana? Alfarazel, Tabo, itu gimana gitu. Jadi
Saya sekali lagi sangat tidak apa-apa dengan adanya penyerangan atau komentar-komentar yang ngebuzzer ke saya. Saya sama sekali nggak apa-apa, tapi saya cuman minta bahwa apapun yang dijalani oleh PLT harus sesuai dengan SOP dan regulasi gitu, agar tidak ada impact terhadap yayasan kami. Itu aja sih poinnya. Nah, oke guys, jadi ini kita telepon Bu Popi selaku dari bendahara admin Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang pada saat itu berkoordinasi dan komunikasi langsung sama Mas Gary, bukan sama saya ya. Oke, Bu Popi. Ya, Nov. Iya, mau tanya dong klarifikasinya dong terkait yang kemarin itu. Pada tanggal berapa itu Bu Popi kan langsung mengirim bukti rekeningnya transferan. Transfer ya. Iya, di hari yang sama itu. Iya, di hari yang sama. Itu atas perintah siapa? Berapa ya? Ntar ya, aku lihat dulu ya, aku nggak. Iya, nggak apa-apa. Itu atas perintah siapa Bu Popi? Atas perintah Mas. Oke, itu disuruh sama siapa? Katanya. Mereka pokoknya Mas bilang, Bu, nanti saya mau saya mau menuju Maumere. Jadi kalau bisa uang yang 500 juta sudah dikeluarkan ya Bu, saya minta tolong ditransfer gitu. Nah, 500 juta pertama. Pertanyaanku, Bu Popi ada ngomong sama saya dulu atau sama pembina atau wakil pembina nggak Bu Popi? Enggak, memang itu salah saya belum ngomong. Nah, saya tanya sama Bu Popi terkait pada saat saya menanyakan, itu kan setelah Bu Popi transfer uang, saya langsung telepon tuh. Emang saya marah, jujur, saya akuin gitu. Tapi saya marah itu bukan tanpa berdasar, Bu. Saya ini karena tanpa ada koordinasi dan tidak menjalani SOP-nya dengan baik. Gitu. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Saya minta maaf, itu memang salah saya. Ya, nggak ada nggak kata-kata saya? Ada nggak kata-kata saya terkait minta uang balik lagi 500 juta atau 800 juta? Tidak ada. Tidak ada kata-katanya. Oke, berarti bisa dipertanggungjawabkan ya, Bu? Tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi kata-kata itu bukan dilontarkan dari saya. Iya, betul. Nah, setelah itu komunikasi apa lagi yang Ibu Popi bangun sama Mas? Saya hanya bilang bahwa, Mas, ini Novi kok marah. Saya bilang, saya takut kesalahan. Emang Mas belum koordinasi sama Novi. Saya hanya pelaksana. Emang kok belum koordinasi sama Novi mengenai uang ini. Saya kira saya sudah tinggal melaksanakan. Jadi saya juga nggak komunikasi dulu sama Novi. Kan Mas dari siang udah bilang bahwa untuk komunikasi sama Novi mengenai laporan udah berangkat ke NTT apa segala macam gitu kan, aku minta untuk Mas komunikasi, aku gituin terus apa nggak sebaiknya uang itu dibalikin dulu ke yayasan, Mas, biar balik kandang dulu. Aku pokoknya intinya begitu. Tapi memang itu tidak ada kata-kata keluar dari kamu, nggak ada. Memang itu aku nggak mau kamu kena masalah. Aku cuma menyarankan. Aku tidak nyuruh, Mas, tolong balikin uang itu sekarang gitu, enggak. Dari 500, terus kan dia minta lagi sisanya 800 juta, berarti 1,3. Itu aku didengarkan. Ada nggak itu kata-kata aku bilang 800 jutanya nggak boleh ditahan? Ada nggak kata-kata itu? Nggak ada. Justru kan aku minta izin sama kamu dulu kan. Terus kamu bilang silahkan. Itu aku udah di WA sama. Setelah ya 500 juta tanpa izin ya? Ya, setelah 500 juta tanpa izin. Yang sisanya kan minta untuk ditransfer balik. Untuk ditransfer lagi sisanya. Itu. Tapi aku bilang sama Mas, aku izin Novi dulu ya. Sama pengacaranya nih kemarin udah WA aku seperti ini, suruh langsung komunikasi sama Mas. Tapi saya nggak mau ngulang kesalahan yang sama, saya harus nunggu konfirmasi teteh ya, aku bilang gitu kan. Aku terus WA kamu itu kan, terus kamu bilang silahkan gitu kan. Setelah silahkan saya transfer 500 juta lagi karena limit harian, nggak bisa langsung semuanya. Karena limit harian baru malam setelah jam 12 saya transfer lagi sisanya yang 200 sekian, karena kan dari 1,3 kita sudah transfer ke Agus sekitar 4,5. Ada penjelasan nggak terkait
ini transfernya langsung ke rekening pribadi awalnya? Ada nggak kesepakatan antara pembina, wakil pembina, terus sebagai pendiri, terus ketua yayasan PLT, terus bendahara, ada nggak kesepakatan ini akan ditransfer ke rekening pribadi Mas atau ditransfer ke vendor? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, terus kan ini katanya masalah internal, tapi mereka speak up di sosial media. Nah, akhirnya yang diserang adalah saya. Seolah-olah saya katanya menahan dana donasi. Seolah-olah katanya saya pelin-pelan. Jadi gimana nih Bu Popi? Ya, mereka cuma bilang, ya saya cuma dikirimin rekamannya Bang Den itu, yang katanya itu nggak mau tahu urusan internal selesaiin. Jadi pokoknya gue mau tahu, pokoknya gue betul ada percakapan urusan internal diselesaikan dan lain-lain. Tapi ada nggak Mas atau pihak dari maksudnya Mami Popi, Mas menyelesaikan secara internal terlebih dahulu? Ada nggak? Nggak ada kan sampai hari ini ya? Ini Bu Popi karena katanya dia nomornya udah di blok. Iya. Tapi ada nggak kemarin ketemu di Kemensos, tapi ada nggak pembahasan? Itu nggak ada sama sekali loh. Atau niat baik untuk ketemu sama semuanya, sama pembina, wakil pembina, ada nggak itikat dari ketemu sama kita semua? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, karena aku juga nggak melihat langsung di sana. Ya. Dan yang saksinya bilang nggak ada, ya nggak ada, karena aku nggak bisa melihat langsung kan. Oke, terus yang terakhir nih saya mau tanya di Bu Popi. Selama ini gaji Bu Popi, gaji Mas, gaji staf, semua pengasuh, bayar sekolah anak-anak itu dari mana? Dari yayasan kah? Atau dari penghasilan pribadi saya, Bu? Dari penghasilan pribadi. Dari penghasilan pribadi ya? Iya, karena saya yang ngurus semuanya. Dari penghasilan pribadi, tapi segala sesuatunya saya nggak dilibatkan gitu ya, Bu? Iya, Bu. Jadi, untuk hari ini saya memang salah. Saya benar-benar salah. Bukan. Ya, saya tahu Bu Popi sudah minta maaf. Saya sudah mendengar itu. Tapi yang jadi pokok permasalahan adalah chat Bu Popi. Itu disebarluaskan oleh Mas gitu, seolah-olah sumbernya adalah saya yang menahan uang. Tapi demi Allah, ini azan ya, ini zuhur, saya sama sekali tidak ada pernah memberikan statement saya menahan uang donasi 1,3 miliar atau tidak setuju terhadap dana donasi dikeluarkan untuk korban NTT. Yang penting kan yang saya bilang apa? Sesuai dengan regulasi dan SOP. Bener nggak? Betul. Saya menjelaskan itu berkali-kali loh. Saya sudah mengira bahwa Mas sudah melaksanakan itu. Ya, jangan mengira. Karena kan sebelumnya kan dibolak-balik. Bukan gini, Bu Popi kan tidak ada koordinasi. Bu Popi kan tidak ada koordinasi sama pembina dan juga wakil pembina atau saya. Bu Popi komunikasi sama Pak itu yang saya bingung. Kan yang menggaji adalah saya sebagai pendiri. Kenapa Bu Popi nggak ada namanya komunikasi sama saya, nggak ada mengkonfirmasi? Kan jadi saya bingung, Bu. Sekarang saya yang seolah-olah salah. Sekarang saya yang iniin sama netizen. Apapun yang dilakukan sama dia bisa setelah ini ya selesai mengundurkan diri. Nah, terus kalau ada apa-apa sama yayasan kita seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab? Bukannya pendiri ya? Iya. Terus gimana sama anak-anak? Sama anak-anak yang saya rawat sekarang sama ODGJ? Kalau ada apa-apa siapa yang kena? Bu Popi kan saya. Jadi kalau dibilang gila hormat, bukan gila hormat. Saya cuma minta SOP dijalani. Kok saya dibilang gila hormat, Bu? Bu Popi kenal saya udah berapa puluh tahun sih? Udah lebih dari 10 tahun lah, Bu. Saya jadi pramugari aja 8 tahun. Ini saya menjalani ini 4 tahun. 12 tahun loh, Bu Popi. 13 tahun. Ya kurang lebih estimasi segitu kan? Iya. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, kenapa sekarang jadi saya yang kena gitu. Sedangkan statement Bu Popi itu inisiatif dari Bu Popi sendiri. Saya bisa pertanggungjawabkan kok. Chat saya sama Bu Popi masih ada semua. Kalau ada tim IT yang mau ngecek pun silakan, saya nggak takut.
kasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Oke, guys. Jujur saya harus bikin video ini. Kenapa? Karena sampai saya diserang ke komentar-komentar, sampai akun yayasan saya, TikTok, Instagram, itu semua ikut diserang oleh netizen dan juga buzzer. Yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi seolah-olah paling mengetahui tentang case ini. Makanya saya mengklarifikasi secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Semoga ini menjawab pertanyaan dari kalian semua supaya nggak salah persepsi, dan ini adalah klarifikasi saya terakhir. Karena saya jujur saya capek banget kalau harus ada klarifikasi yang lain udah cukup ya. Kalau dibilang masalah internal, ayo dong selesain dong, nih yayasan kita terbuka kok, datang dong ke yayasan, jangan cuma cuap-cuap bilang masalah internal tapi tidak diselesaikan gitu. Masnya kan laki-laki ya, saya perempuan gitu, harusnya datang baik-baik kan. Awal mulanya membantu yayasan baik-baik gitu, terus keluar pun ya, kalau emang katanya mau keluar setelah ada audit ya, kita dengar statementnya, ya baik-baik juga dong, diselesaikan dulu masalah internalnya. Kenapa tidak mau diselesaikan? Cuman ngomong cuap-cuap, ini masalah internal, ini masalah internal. Kalau masalah internal, kenapa harus di-up di media sosial yang akhirnya saya yang kena? Giliran saya klarifikasi dibilang saya memperpanjang episode. Guys, saya harus jelasin ya, saya tidak pernah mau untuk ini berlarut-larut ya. Dari awal pun saya bilang, yang penting ini selesai gimana pun caranya. Apa keuntungan saya? Yang pertama, saya nggak ada bikin video lagi. Saya nggak ada bantu orang yang harusnya setiap hari saya bantu orang. Ada video setiap hari di YouTube. Karena penghasilan saya di YouTube. Ada nggak saya ada endorsement? Nggak mau guys. Kemarin ada tawar endorsementnya, saya nggak mau. Karena saya nggak mau nanti dibilang dengan adanya situasi ini saya memanfaatkan dengan mencari uang. Nggak mau saya ada endorsement, saya tolak kemarin. Apalagi live streaming guys, karena YouTube nggak ada penghasilannya ya, nggak ada saya bikin video, anak saya butuh biaya ya, ODGJ perlu saya bayarin ya, semua tuh butuh uang guys. Pengasuh juga nggak ada yang volunteer atau gratis, semua tenaga kita bayar pakai uang, yang otomatis saya harus gerak, harus mencari uang. Berapa orang karyawan saya totalnya? Editor, kameramen, driver, pengasuh paling banyak guys. Satu anak aja satu pengasuh. Jadi tolong stop untuk berbicara yang tidak baik kalau kalian tidak mengetahui hal tersebut. Yang saya omongin, saya bisa pertanggungjawabkan sepenuhnya. Sekali lagi, statement terkait penahanan donasi, saya nggak pernah memberikan statement seperti itu. Ya, saya tidak pernah membahas tentang saya nggak setuju terkait donasi ke NTT, nggak ada statement yang mana, di WA pun nggak ada, gitu. Jadi kalau emang ada ya tolong buktikan, kalau emang tidak ada ya tolong diklarifikasi semuanya. Jangan klarifikasi malah mendorong saya, seolah-olah saya salah. Klarifikasi jangan setengah-setengah, full dong. Dari awal mulanya kenapa saya marah, ya dari awal mulanya. Nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap terlebih dahulu. Saya mati-matian loh guys, pontang-panting ini untuk cari uang. Ya, setiap hari saya istirahat cuma 3 jam, 4 jam doang. Jadi, please, sekali lagi, saya nggak mau nangis. Saya sebenarnya dari tadi nahan nangis, tapi saya nggak mau nangis. Nanti kalau saya nangis, saya dibilang lemah lagi. Tapi kondisinya memang saya diserang sama laki-laki. Sama para laki-laki. Gitu. Jadi saya percaya sih hukum tabur tuai, apapun yang dilakukan pasti akan dituai. Allah itu nggak tidur, Allah itu maha segalanya. Kalaupun saya salah, nanti saya akan dapat balasannya. Begitupun orang-orang yang menyakiti saya. Itu aja ya. Hari ini saya akan tayangkan setelah adanya klarifikasi dari pihak mas, dan saya memiliki hak untuk klarifikasi, hak jawab ya, yang saya share di media sosial. Oke, itu aja sekali lagi untuk semua pihak yang merasa mungkin tidak tahu apa-apa dan merasa mungkin diadu domba atau mungkin tidak ada bukti, hanya penyampaian dari satu pihak. Saya bersedia untuk memberikan bukti-bukti yang ada di handphone saya. Ya, pihak manapun.
Saya tidak pernah mau punya musuh atau saya tidak pernah mau punya masalah. Tapi saya apa adanya dalam bicara, dan saya pun ketika ngomong itu pasti ada buktinya. Gitu. Dan ada pihak juga yang kita ada rekamannya, dan saya pastikan nggak akan mungkin tersebar luas ya. Karena saya bukan orang seperti itu ya, yang apa-apa dikit rekam disebarluasin, apa-apa dikit rekam disebarluasin. Saya ada rekaman salah satu orang yang tadinya dekat sama saya nggak mau nyebutin inisialnya namanya apa, tapi dia sekarang berusaha membuat kubu untuk menyerang saya. Karena apa? Karena sesuatu yang dia lakukan dan saya diminta klarifikasi, saya tidak mau, tidak bersedia. Akhirnya dia sakit hati terhadap itu semua. Saya bingung, saya harus mencuci-cuci nama orang yang menyakiti saya, sedangkan saya perempuan, saya yang disebutkan dalam rekaman tersebut hal yang nggak baik, tapi saya juga yang harus membantu mengklarifikasi. Itu saya bingung, saya gimana. Terus saya juga yang dituduh menyebarluaskan rekaman tersebut. Ya emang saya selalu disalahkan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, saya terima. Saya sih cuma berdoa semoga semuanya terbuka dan Allah mudahkan semuanya ya, apapun yang saya lakukan. Saya tanggal 28 Januari saya berangkat untuk ibadah umroh. Doain semoga saya diberikan kelancaran dalam ibadahnya. Saya mau berdoa di sana, mau cerita mungkin lebih dekat sama pencipta saya. Dan sekali lagi, semoga nanti ini bisa cepat selesai dan terselesaikan dengan baik. Itu aja, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.